Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasyah Ayu Yumar Isnanda dengan nomor induk mahasiswa 19484028 kelas farmasi 1 kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode ekstraksi dan KLT guna memenuhi tugas praktikum fitokimia. Macam-macam metode ekstraksi. Yang pertama, maserasi, yang kedua, perkolasi, yang ketiga, infundasi, yang keempat, sohletasi, yang kelima, destilasi, dan yang terakhir, KLT kurkumin. Pembahasan yang pertama yaitu maserasi. Maserasi adalah cara penyarian sederhana dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif kemudian akan larut dalam cairan penyari karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel. Maka larutan yang lebih pekat akan terdesak keluar. Peristiwa ini akan terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Maserasi umumnya digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari dan tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari. Maserasi ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Berikut keuntungan dan kerugian maserasi. Keuntungannya dapat diefektifkan dengan pengadukan, pemanasan, dan remaserasi. Cara pengerjaannya mudah, serta peralatan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugiannya, pengerjaannya lama, penyariannya kurang sempurna karena mudah terjadi kejenuhan sehingga kandungan kimia terbatas. Berikut cara kerja maserasi. Dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang sesuai dimasukkan ke dalam bejana. Ditambahkan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai hingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Selanjutnya, bejana ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari pengaruh langsung cahaya selama 1-2 hari. Endapan yang terjadi dipisahkan. Hasil sari dengan cara maserasi perlu dibiarkan 2 hari untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari. Berikut gambar alat maserasi bisa diamati. Pembahasan yang kedua yaitu perkolasi. Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan cairan penyari yang selalu baru melalui simplisia yang telah dibasahi. Prinsip kerja perkolasi, serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori berupa glass wool atau kapas, agar serbuk simplisia tidak keluar. Bila menggunakan kapas sebagai ganti glass wool, kapas direndam terlebih dahulu dalam kloroform atau etanol. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat lemak dalam kapas sehingga tidak mengotori hasil penyarian. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif pada sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, daya kapiler, dan daya geseran atau friksi. Cara perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena 1. Aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Yang kedua, ruangan di antara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Anonim 1986. Keuntungan dan kerugian perkolasi. Keuntungannya,
Tidak terjadi kejenuhan. Pengaliran meningkatkan difusi atau dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Kerugiannya, cairan penyari yang diperlukan lebih banyak. Resiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Berikut cara kerja perkolasi. Tahap yang pertama yaitu tahap pembasahan. Sebanyak 250 gram serbuk bahan kering ditambahkan cairan penyari sebanyak setengah sampai sama banyak dari bobot serbuk. Sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan hati-hati. Biarkan terendam selama 2 jam. Tahap yang kedua yaitu penyarian. 1. Siapkan perkolator yang sudah bersih dan tidak bocor, kemudian tutup kerannya. 2. Bagian bawah perkolator diisi dengan kapas, kemudian diberi kertas saring di atasnya. Yang ketiga, tambahkan bahan yang sudah dibasahi dan tambahkan cairan penyari sampai kurang lebih 3/4 bagian perkolator. 4. Biarkan termaserasi selama semalam. 5. Keesokan harinya, keran perkolator dibuka dengan mengatur kecepatan aliran perkolat. 6. Perkolat ditampung dalam wadah yang disediakan. 7. Selalu amatilah cairan penyari di atas serbuk di dalam perkolator. 8. Jika hampir mencapai permukaan serbuk, tambahkan cairan penyari lagi. 9. Perkolasi dilanjutkan sampai cairan di atas serbuk jernih. 10. Perkolat yang diperoleh diuapkan dalam cawan porselin dengan pemanasan di atas penangas air disertai dengan pengurangan tekanan hingga diperoleh ekstrak kental. 11. Hitung randoman ekstrak yang diperoleh. 12. Ekstrak kental yang diperoleh ditambah aerosil hingga diperoleh ekstrak. 13. Hitung bobot ekstrak kering yang diperoleh, catat jumlah aerosil yang ditambahkan atau maksimal sama dengan bobot ekstrak kental. 14. Simpanlah ekstrak yang diperoleh dalam lemari pendingin sebelum diformulasi menjadi bentuk sediaan. Berikut gambar alat perkolasi yang dinamakan perkolator. Pembahasan yang ketiga yaitu infundasi. Infundasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air atau bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih dengan suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infundasi menyari zat yang larut dalam air dan tahan terhadap pemanasan. Penyari yang digunakan adalah air. Hasil dari infundasi disebut dengan infusa. Infusa tidak boleh disimpan selama lebih dari 24 jam karena tidak stabil kecuali dipekatkan atau dikentalkan. Infus diserkai atau disaring sewaktu masih panas melalui kain flanel atau kain kasah. Untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan air mendidih melalui ampasnya yang kemudian diperas dan diserkai. Infus simplicia yang mengandung minyak atsiri harus diserkai setelah dingin, sedangkan infus asam jawa dan simplicia yang berlendir tidak boleh diperas. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian infundasi. Keuntungannya, unit alat yang dipakai sederhana, biaya operasionalnya relatif rendah. Kerugiannya, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Hilangnya zat-zat atsiri. Adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama, di samping itu, simplicia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Berikut cara penggunaan panci infusa. 1. Panci B diisi dengan air hingga menyentuh dasar dari panci A yang berisi bahan simplicia dan aquades. 2. Kemudian dipanaskan hingga panci B mendidih. Jika tidak mempunyai termometer, maka ketika panci B mendidih akan memiliki suhu 100 derajat Celcius sehingga diperkirakan panci A memiliki suhu 90-98 derajat Celcius. 3. Sejak panci B mendidih, dihitung mulai detik ke-0 untuk 30 menit kemudian. 4. Jika menggunakan termometer, celupkan termometer pada panci A. 5. Setelah 30 menit, matikan kompor kemudian diangkat. 6. Tuang panci A kemudian disaring menggunakan kain saring dan dihasilkan filtrat yang disebut infusa. 7. Setelah menjadi infusa, maka bisa dilakukan pengentalan atau pemekatan. Berikut gambar alat infundasi bisa diamati.
Pembahasan yang keempat yaitu sohletasi. Sohletasi adalah metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus yang disebut sohlet, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Kekurangan dari sohletasi yaitu 1. Cairan penyari mengalami pemanasan terus-menerus sehingga tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan senyawa yang labil bisa berubah atau membentuk senyawa baru. 2. Karena penyari dididihkan terus-menerus, sebaiknya memakai cairan penyari yang murni. 3. Tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Keuntungannya yaitu 1. Hemat cairan penyari. 2. Secara langsung dapat diperoleh hasil lebih pekat. 3. Serbu disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. 4. Penyarian dapat diteruskan sesuai kebutuhan tanpa penambahan volume cairan penyari. Berikut cara kerja sohletasi. 1. Timbang serbu. 2. Masukkan serbu ke dalam kertas saring yang sisi samping dan bawahnya sudah dijahit. 3. Setelah serbu yang ditimbang masuk semua ke dalam kertas penyaring, jahit sisi atas kertas penyaring atau tinggi kertas penyaring tidak boleh melebihi sifon. 4. Masukkan ke dalam timbal. 5. Tambahkan larutan penyari sebanyak 2 siklus. Berikut gambar alat sohletasi, bisa diamati. Pembahasan yang kelima yaitu destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap atau volatilitas petunjuk. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, serta uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam ukuran cairan. Zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Alat destilasi stal adalah alat yang digunakan untuk menentukan kadar minyak atsiri dari suatu bahan baku simplisia alami atau simplisia. Komponen atau campuran komponen mudah menguap tersebut kemudian dideteksi secara kromatografi lapis tipis. Prinsip kerja destilasi adalah alat destilasi stal dirakit sedemikian rupa sehingga dengan alat ini dapat dilakukan penyulingan dengan air dari simplisia. Hasil destilasi atau disebut destilat terdiri dari campuran minyak atsiri dan air yang tertampung dalam penampung yang memiliki skala. Volume minyak atsiri yang dihasilkan dapat terbaca dengan melihat skala tersebut. Untuk mengidentifikasi hasil destilasi tadi diseparasi dengan kromatografi lapis tipis. Kromatogram dari destilat dibandingkan dengan kromatogram larutan minyak atsiri dalam pelarut yang sesuai. Kerugian dari destilasi adalah hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang tinggi. Biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Sedangkan keuntungannya adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Produk yang dihasilkan benar-benar murni. Berikut cara kerja destilasi. 1. Timbang simplisia lalu masukkan 50-100 gram simplisia ke dalam labu destilasi. 2. Siapkan perangkat alat stal sesuai petunjuk. 3. Kemudian alat dirangkai, botol atau Erlenmeyer penampung disiapkan. 4. Lakukan destilasi selama 2 jam. Hentikan destilasi setelah tidak ada minyak yang tertampung pada tempat penampung berskala karena minyak atsiri sudah tersari semua. 5. Pisahkan minyak atsiri dari air. Masukkan ke dalam flakon yang sudah ditara. Ukur minyak untuk menghitung nilai renemen dan juga uji KLT. Berikut gambar alat destilasi, bisa diamati. Pembahasan yang terakhir adalah KLT kurkumin. KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa eluen dan fase diam berupa plat dengan adsorben yang tidak mudah bereaksi. Contohnya silika gel, aluminium, atau selulosa. Prinsip kerja KLT yaitu
KLT digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang atau fase gerak. Sistem KLT kurkumin meliputi fase diamnya silika gel F254, fase geraknya kloroform dan metanol dengan perbandingan 8:2, deteksinya visible kuning, UV kuning terang. Selanjutnya, cara kerja KLT kurkumin. Yang pertama, persiapan fase gerak dengan membuat larutan. Caranya, mengukur 8 mili kloroform dan 2 mili etanol. Masukkan ke dalam bejana. Pastikan bejana selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian, masukkan kertas saring ke dalam bejana untuk mengetahui kejenuhan di dalam bejana. Yang kedua, persiapan penotolan. Totolan dimulai dari 1 cm dari bawah, batas atas 1 cm dari atas, jadi jarak elusi 8 cm. Pemberian penamaan pada titik batas atas dengan baku dan sampel. Yang ketiga, penotolan pada plat silika. 5-10 penotolan dengan pengambilan baku atau sampel dengan pipa kapiler. Setiap penotolan ditunggu hingga kering. Yang keempat, mengecek bejana. Apabila kertas saring sudah terbasahi keseluruhan, maka tarik kertas saring untuk dikeluarkan. Yang kelima, masukkan plat silika yang telah ditotolkan tadi ke dalam bejana jenuh fase gerak. Yang terakhir, setelah elusi mencapai batas elusi, baru plat silika dikeluarkan. Berikut adalah gambar KLT kurkumin. Gambar yang pertama, bahan yang digunakan metanol dan kloroform. Gambar yang kedua, alat yang digunakan bejana dan cawan Petri. Gambar yang ketiga, pembuatan silika untuk proses KLT. Bisa diamati. Selanjutnya ada gambar bahan baku dan sampel. Lalu proses penotolan pada sampel, proses penotolan pada baku. Bisa diamati. Selanjutnya, gambar silika dimasukkan ke bejana dengan penutup cawan Petri. Ditunggu hingga batas elusi. Lalu, ketika sudah mencapai batas elusi, kemudian dibuka dan diamati hasilnya. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.